Pagi ini kita akan download data SPSE jadi Excel. SPSE itu dulunya LPSE, tapi beberapa tahun belakangan ini kayaknya sudah mulai disatukan satu portal SPSE aja. Portal ini ya download. Bedanya dengan Sirup, ini portalnya mirip dengan Sirup ya, karena Inaproc punya ya, ada di Inaproc. Bedanya dengan Sirup, kalau di SPSE ini nggak ada downloadnya, nggak ada tombol download. Saya coba buka ya, Space E, oh ya DKI aja ya, DKI. Jadi untuk sampai ke link Pemdanya atau Kementerian Lembaganya, kita harus cari dulu ya di sini ya, di halaman awalnya. Atau kalau kita udah bookmark atau nyimpen, baru kita dapat linknya ini ya. Kayak DKI itu Jakarta gitu, spse.inaproc.id/Jakarta. Nah dari web ini kita dapat semua daftar pengadaan oleh pemerintah, baik tender, non-tender, terus ada swakelola, juga ada pengadaan darurat juga. Hanya pengadaan darurat ini rata-rata kosong ya datanya ya. Hanya sepengetahuan saya kemarin itu hanya kurang dari 10. Hanya Kementerian Dalam Negeri ada sedikit, Kemenkes kalau nggak salah ya. Pengadaan darurat ini jarang banget ada datanya. Kalau umumnya kita, kalau auditor ataupun kayaknya pihak ketiga itu ya, sukanya tuh buka yang tender. Jadi kita akan nanti fokus di tender itu ya. Tapi toolsnya bisa dipakai untuk semuanya, sampai pengadaan darurat juga ya. Walaupun kita akan trial di tender aja. Nah, bedanya sama Sirup, di sini tuh nggak ada download Excel ya. Jadi emang harus manual satu persatu atau kita kopas manual gitu ya. Nah, itulah si SPSE. Dulu LPSE di masing-masing kementerian lembaga atau pemerintah daerah, sekarang disatukan di SPSE. Walaupun belum semua kayaknya. Nah, sebagai informasi tambahan, selain SPSE, ada juga sebenarnya data Inaproc ID. Nah, kalau di data ini sudah lebih bersih datanya, hanya saja informasinya tidak sekaya di LPSE atau SPS ini, nggak sekaya di sini. Kalau di sini hanya agregat saja, agregat itu rangkuman data gitu ya. Atau kalaupun ada, misalnya seperti ini realisasi ya, realisasi, ada nama instansinya, nama satkernya, kode paket gitu ya. Ini ada nama penyedia gitu. Tapi nggak ada informasi lain kayak NPWP misalnya. Atau peserta, daftar peserta itu adanya di sini, di SPSE. Nah, jadi kalau di SPSE lebih lengkap, kalau di data Naprok ini ada datanya dan mudah di-download ya, karena ada download CSV ini. Hanya tidak selengkap di SPSE. Jadi kita tetap perlu ambil dari SPSE. Kalau di SPSE ini lengkap, ada pengumuman peserta, terus hasil evaluasi. Kalau auditor biasanya kan tetap perlu bagian ini ya, peserta, evaluasi, sama pemenangnya. Nah, jadi kita akan ke LPS aja ya, atau SPSE. Nah, target hari ini kayak gitu. Tantangan kita adalah kita harus punya data pengadaan dari SPSE, pertama auditor yang sedang mengaudit pemerintah ya, audit pengadaan pemerintah. Kita harus punya datanya. Cuma kalau kita download satu persatu itu lamanya minta ampun. Setelah kita berhasil download sekalipun ya, kita harus kopas satu persatu ya. Kayak peserta ini kan satu tender tuh bisa banyak. Ini 67 peserta. Jadi kalau kita membutuhkan data itu, prosesnya jadi lama banget kalau kita lakukannya. Sehingga umumnya kita berhenti di tengah jalan atau hanya ngambil data tertentu aja yang mudah buat kita, yang harus banget kita punya. Padahal kalau kita bisa ngambil nama peserta misalnya, kita bisa memprofil jenis jenis temuan audit yang berbeda. Misalnya kayak, oh nama-nama ini kan terafiliasi nih, atau nama-nama ini mereka arisan loh sebenarnya. Oh di sini mereka sengaja dibikin nggak lolos evaluasi, entah dokumennya nggak lengkap kah, atau nilainya terlalu tinggi, atau ya itu kan kecurigaan kita biasanya. Nah hal seperti itu atau temuan jenis seperti itu bisa kita eksplorasi kalau kita punya data yang lengkap dari SPSE ini. Itu kan bikin kita kalau auditor tuh kesel ya, karena ada di depan mata kita, cuma prosesnya tuh terlalu susah buat kita, terlalu makan waktu, sehingga kita nggak ngerjakan itu. Nah, jadi hari ini kita akan diskusikan gimana cara download manualnya. Manual lebih cepat ya, bukan manual satu persatu gitu nggak ya. Terus nanti kita akan minta AI yang download. Zaman sekarang udah ada AI, kita pakai itu, kita pakai AI. Lalu kita akan minta AI untuk ngambilin data tapi hanya kolom tertentu aja, data tertentu aja.
Lalu yang terakhir nanti kita nggak mau tergantung lagi sama AI, kalau bisa kita klik tombol di komputer kita, lalu kita klik satu kali lagi sudah terdownload data yang kita butuhkan. Nah yang terakhir itu buat apa? Ya biar hemat energi, biar kita bisa dapat semua data untuk kebutuhan tadi ya, kebutuhan kita, tapi juga kita nggak buang waktu dan energi untuk melakukan itu. Dan pasti karena ini dilakukan oleh komputer ya, hasilnya lebih akurat daripada kopas satu-satu. Ini kan bisa jadi salah salah kopas atau bahkan ada yang harus diinput ulang gitu ya. Kali diketik ulang, kadang salah ketik. Nah, kalau pakai komputer, kalau komputer yang mengerjakan itu pasti lebih akurat. Oke, kita mulai dengan download manual dulu ya. Manual tuh cara ditunjukkan caranya kalau kita lakukan secara manual supaya nanti di masa depan kalau ketemu dengan kasus yang sama, kita bisa melakukannya secara mandiri. Di web-web berbeda, kasusnya sama, kita bisa pakai. Cara manualnya gini, contohnya di SPSE, saya pilih Jakarta ya. Ini bisa SPSE yang manapun ya. Saya pilih Jakarta, terus ke lelang ya. Terus saya ulangi lagi dari depannya. Saya buka dulu SPSE, nanti ada waktu untuk mencoba sendiri ya. Buka dulu SPSE, lalu di sini cari kementerian lembaga Jakarta aja ya. Contohnya tadi, Jakarta yang datanya banyak soalnya. Terus masuk, saya ke cari paket, lalu tender ya, otomatis tender ya. Saya kopas dulu linknya di chat ya, jadi nggak perlu nyari. Nah, ini saya contohkan menggunakan Chrome, tapi bisa diaplikasikan di Safari ataupun Firefox atau yang lainnya. Ini fitur standar. Caranya kalau sudah kebuka kayak gini, diklik kanan aja, lalu paling bawah biasanya ada menu inspect. Klik kanan, inspect, nanti akan muncul di bawah tuh kayak gini. Atau kalau Chrome defaultnya tuh ada di sebelah kanan. Sebelah kanan seperti ini, tapi kalau saya sukanya di bawah ya, supaya lebih lebar, lebih panjang, lebih lapang. Jadi supaya dia ke bawah, kita klik ada 3 titik di sampingnya X ya. 3 titik itu diklik nanti di menu teratas, kedua dari kanan, dock side, ada logo dock to bottom, nah, klik aja. Nah kalau udah muncul kayak gini, kita ke tab network, lalu pastikan XHR-nya, fetch slash XHR-nya ini nyala, pastikan nyala. Baru kita reload page atau refresh gitu ya. Refresh juga bisa atau klik aja reload. Ya. Nanti ini akan refresh halaman, dia akan minta data ke server. Nah dari sini kan ada beberapa daftar nih, 1, 2, 3, ada 3 ya. Ada 3, ini klik kolom size, ada paling kanannya. Diklik sampai size-nya, ukurannya yang paling gede di atas. Size yang tergede, yang terbesar di atas. Kalau size yang terbesar, kemungkinan itu data yang kita butuhkan. Kan dari server mengirimkan data yang banyaknya. Kita klik aja, nanti di sisi kanan itu muncul window baru, ada header, payload, preview, response. Nah, response ini adalah data yang tampil di browser di atas. Saya geser sedikit. Contohnya di halaman Jakarta ini saat ini, data teratas itu manajemen konstruksi pembangunan RSUD Cakung. Nah, kalau kita scroll di bawah ini, di tab response, ini datanya sama, manajemen konstruksi pembangunan RSUD Cakung. Sama. Misalnya kodenya, kode tendernya ya, kode pengadaannya. 10151 ini sama, kayak di kolom kode. Informasi yang lainnya, misalnya tender udah selesai, ini sama kayak di atas. Kalau kita scroll sedikit lagi, kita ke pengadaan kedua, tender kedua ya. Kita scroll juga yang di bawah, nanti datanya sama, kodenya sama, nama pengadaannya sama, jasa konsultasi manajemen bla bla bla, ini kan sama kayak di atas. Nah, inilah data yang kita mau ambil. Cuma data ini bentuknya JSON seperti ini ya. Nah, kalau mau jadi Excel, kita ke link tadi, kita klik kanan, ada menu copy, terus copy response. Klik copy response, lalu buka web namanya JSON to CSV converter. Saya copy paste dulu webnya di chat ya. Saya kembali lagi di sini, saya copy lagi ulang. Klik kanan, copy response, lalu buka web tadi, JSON to CSV converter. Di scroll sedikit di bawah, ada text step 1, select your input, klik aja di sini, lalu di paste datanya. Scroll sedikit, di bawah datanya udah kelihatan tuh, klik JSON to Excel. Nah, data ini udah ke convert jadi Excel, tinggal di download aja. Ini sudah lagi di download, nanti kita buka. Saya ulangi pelan-pelan sekali, nanti dicoba dulu ya. Coba dulu sendiri, nanti kita lanjut lagi. Saya ulangi lagi, dari halaman Jakarta Lelang tadi, klik kanan, inspect, lalu pilih tab network, elemen konsol, pilih tab network, lalu refresh untuk memanggil ulang datanya dari server. Kalau sudah muncul beberapa link seperti ini,
di kolom size, diklik supaya urut yang size-nya paling gede di atas. Lalu klik link yang teratas, yang size-nya paling gede ya. Kalau kita perlu, kita bisa mengaudit apakah datanya sama ya. Kita bisa scroll di respon, kita lihat apakah datanya sama dengan yang tampil di bagian atas. Kalau udah sama, di link tadi kita klik kanan lagi, copy response. Lalu ke web JSON to CSV, di bagian step 1, select your input. Ini kita paste data kita di sini. Paste aja, lalu scroll sedikit ke bawah, ada tombol JSON to Excel, klik JSON to Excel. Nah, sudah, maka data kita akan di-download bentuknya Excel. Silakan coba dulu ya, 1 menit, sekarang 16 sampai 17. Nanti kita lanjut lagi. Silakan dicoba. Oke, bisa? Bisa. Tampilannya agak beda. Biasanya ini namanya developer tool ya, yang muncul di bawah ini ya. Biasanya developer tools-nya itu default-nya ada di kanan, kalau Chrome ya. Kayak gini biasanya. Oh ya, coba ya inspect. Lalu di sisi kanan ini, mending kalau nggak dilebarin kayak gini, atau ditaruh di bawah aja. Ada network sebenarnya ada ya. Tapi enakan taruh di bawah aja. Caranya supaya di bawah, ada 3 titik ini, sampingnya tombol X ya, di sebelah kanan. Klik aja, lalu klik menu teratas, dock side. Pilih yang kanan, dock to bottom. Nanti supaya ke bawah gini. Ini tab network, lalu di refresh gitu ya. Beda sedikit, tapi kurang lebih sama. Di Firefox juga sama, di Edge juga sama. Safari juga sama. Hanya paling ini aja sih. Layoutnya sedikit berbeda. Tapi menunya kurang lebih sama. Nah itu tadi Excel-nya, oh iya saya malah lupa buka. Excel-nya udah ke-download, hanya 25 data ya. Kan tadi ini hanya 25 ya. Oh Excel-nya nah ini dia, datanya kayak gini. Saya ulangi ya, ini saya ganti dari 25, saya ganti jadi 100 ya. Saya ganti 100, setelah muncul linknya kayak gini, ada size, kolom size, itu diklik aja kolom size-nya. Nanti dia akan urut. Saya refresh ya. Nanti ada muncul berapa link nih. Ada 1, 2 gitu ya. 3. Kan ada kolom-kolom tuh. Ada name, URL, status gitu. Pilih yang size, klik aja. Nanti akan urut sendiri. Klik aja size-nya. Klik kolom size. Diklik aja, nanti urut tuh. Dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Kalau kita klik lagi sebaliknya gitu. Klik aja. Klik aja kolom size. Di judul kolomnya ya. Klik aja. Kalau udah paling gede di atas, baru kita klik linknya. Refresh-nya, refresh di browser aja. Di atas sebelah kiri dekat linknya itu kan ada tombol refresh, tombol panah yang bundar itu. Nah klik aja tuh, refresh seperti refresh di browser aja. Nah refresh aja, refresh. Atau kalau di keyboard itu F5 kalau nggak salah. Ya F5. Pak An, kayaknya problem saya dengan Pak Yudian sama. Kita mungkin pakai MacBook ya. Safari atau Chrome. Saya MacBook di Chrome. Hmm? Ini kalau saya masuk ke bagian network itu cuma ada satu, Pak. Satu apa itu? Satu file. Atau boleh saya izin share screen, Pak? Oh ya boleh, tunggu berarti saya stop dulu. Lalu udah Nah, ini Pak. Jadi oh ya. kalau tadi kita buka udah ini, kemudian kita masuk ke bagian inspect, sebentar. Ya kan Bagian ada masuk inspect ya. network, kemudian di bagian ini ya. Iya. Cuma ada satu, Pak. Sorry. Ini. Ya refresh, Pak. Coba kita ulang ya, Pak. Ini saya refresh. Inspect dulu tadi, harusnya tadi dulu baru di refresh. Oke, siap. Inspect, 100. oh nggak usah, itu nanti. Oh, nanti aja ya. Ya, tapi nggak apa-apa, Oke. ya udah. Network aja, network. Oh, nih, termuncul. Nah, ya, diurutin dulu. Atau ditutup dulu itu. Ya, oh, nggak muncul ya size-nya. Oh, itu muncul kok. Iya. Nah, klik lagi. Nah itu, dia. Yang teratas. Oke, Pak. Nah, itu udah bisa diklik kanan, diklik untuk lihat responnya, untuk kita audit ya, sama dengan ini. Atau copy, diklik kanan, copy, atau double tap ya, copy response. Itu ada tuh, agak tengah dikit. Bawah lagi, ya, copy response. Nah, itu diklik, baru ke CSV, JSON to CSV. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Iya. Ini saya lagi coba transisi. Kemarin kan pakai komputer di rumah, pakai Windows, sekarang pakai Mac. Sama kok, sama. Iya, ini fitur di semua browser kok. Oke, siap, Pak. Saya kembali ini ya. Tulisan saya pakai bahasa. Oh iya. Kurang by itu. Paradian bisa berarti ya, tunggu saya buka lagi. Ya, Paradian sudah bisa ya. Ya, sama kok. Ini semua browser sama. Di Mac mau Windows enggak juga, harus pakai Chrome enggak juga. Pakai Firefox juga bisa. Saya demokan pakai Firefox ya.
Ini fitur yang standar, ada di semua browser, di semua OS. Saya buka Firefox, SPSE, Inaproc, lalu ke Jakarta ya tadi ya. Jakarta, masuk, perbesar dulu. Cari paket tadi, lalu klik kanan, inspect, paling bawah ya. Kalau di Firefox sama sih. Klik kanan inspect, cuma Firefox saya agak lama aja. Convert CSV, oh ya, udah bisa. Oh enggak, convert CSV harusnya enggak sih. Saya juga nggak pakai VPN kok. Dari semua, mestinya dari semua negara bisa sih. Kalau pakai VPN ya. Nah, saya kirim ulang linknya Pak ya. Silakan dicoba ya, pakai link ini. Kalau gagal dengan convertcsv.com bisa pakai web yang lain sebenarnya. Cari aja di Google, JSON to Excel. Banyak kok, layanan lain tuh banyak. Yang online-online tuh banyak. Hanya kalau saya sukanya yang ini aja karena sederhana ya. Yang lain banyak kok. Cari aja di Google JSON to Excel. Itu banyak sekali web yang menyediakan itu. Oh, iya VPN ya, Kaspersky. Iya, antivirusnya sih iya. Defendernya berapa sih? Si Kaspersky-nya berarti. Saya kembali ke ini ya, Firefox ya. Tadi Firefox sama kok. Kalau sudah muncul seperti ini di bawah, lalu klik network, lalu baru saya refresh halamannya, nanti akan muncul beberapa kolom ini ya. Nanti saya urutkan linknya dengan mengklik kolom size ya. Urutkan aja, lalu diklik yang teratas ke tab response, sama kok, hasilnya sama. Kalau mau copy datanya juga tinggal diklik kanan, copy value, copy response sama. Prosesnya sama. Di browser manapun sama. Oke ya, Pak Yugen ya kayaknya udah bisa ya. Kalau mau tetap nyala Kaspersky-nya bisa dicoba ini Pak. Pakai converter lain. Banyak kok online. Atau bikin sendiri juga bisa. Nanti pakai AI minta AI bikinin saya ini dong JSON to Excel gitu. Itu juga bisa. Karena sederhana sebenarnya. Nah, saya kembali ke ini ya. Tadi kan cuma 20 data ya. Jadi kalau udah kayak gini, kalau kita klik tampilan 25 jadi 100, nanti akan ada tuh link baru nih. Saya tutup dulu ya. Link baru, dia size-nya lebih gede. Saya urutkan lagi ya. Size-nya 2,4. Nah, kalau link baru ini, datanya tuh 100 data. Lebih banyak. Jadi kalau kita scroll aja lebih panjang daripada yang sebelumnya ya. Kalau ini kan scroll langsung ketemu gitu ya. Atau kalau nggak percaya, caranya dengan ngecek di atas, data paling bawahnya apakah sama dengan data paling bawahnya yang di JSON ini ya, di bawah ini ya. Kita memang harus selalu mengaudit datanya. Dasar konsultasi pembangunan, oh iya, kodenya juga sama, iya. Terus 7M, iya 7M. Terus apa ini? Iya sama. Dasar konsultasi bahan konstruksi TA 2025,2026, iya sama. Bener kok. Nah, sekarang kita ke maunya Pak Yudian ini. Saya mau 10.000 data atau 100.000 data. Caranya gimana? Caranya di link tadi, klik kanan, copy as fetch ya. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau di Chrome tuh dari atas nomor 5. Copy as fetch. Terus kita klik tab console, lalu di paste aja, Ctrl V atau Command V. Kalau muncul kayak gini, saya perbesar ya. Cari, ini agak susah begini. Cari length sama dengan 100 ini. Bisa seperti ini, length sama dengan 100 dan end search gitu ya. Nah, angka 100 ini diganti jadi 1000 misalnya atau 10.000 ya, 10.000 ya. Saya ulangi ya. Habis itu setelah ini enter, setelah di enter sebenarnya nanti kita akan network lagi. Di sini udah muncul tuh yang datanya lebih gede. Dan ini dia ada di atas. Saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Di klik kanan linknya, pilih copy as fetch ya. Di bawahnya PowerShell, copy as fetch, klik aja, lalu ke tab console, lalu di paste aja, Ctrl V, Command V, lalu cari, ya geser sedikit ke atas, 1, 2, 3, 4, cari kata length sama dengan 100, ganti jadi length sama dengan 1000, atau 10.000, atau 100.000. Jadi sekarang length sama dengan 10.000 and search bla bla bla, kalau saya punya ya. Kalau sudah diganti jadi 10.000, enter aja. Lalu kembali ke network. Kalau kita urutkan lagi size-nya, size teratas tuh sekarang berisi kalau ada 10.000 data. Tapi datanya tuh nggak sampai 10.000 sebenarnya. Kalau kita scroll responnya ya. Untuk tahun 2026, ini 2026 atau 2027 ya? Oh 2027. 2027 di Jakarta itu nggak sampai 10.000. Kita klik aja, kita lihat Excel-nya. Klik linknya, copy response, lalu ke JSON to CSV converter, atau converter yang lain ya. Terus di paste aja datanya, lalu
download JSON to Excel. Nanti kita lihat ya, ada berapa tender. Untuk tahun 2027 ya, ini bukan 2026 ya. DKI 2027 per hari ini, tanggal 23 Agustus 2026. Karena pasti dinamis ya. Apalagi ini untuk tahun mendatang ya, pasti akan terus bertambah ya. Nah, silakan coba dulu ya. Saya ulang lagi pelan-pelan sambil saya mendownload. Saya ulang lagi pelan-pelan, nanti API not fetch. Atau gini, saya contohkan dulu di Firefox. Firefox tuh lebih enak sebenarnya, lebih gampang. Saya contohkan dulu di Firefox, nanti saya contohkan kembali ke Chrome, terus coba sendiri ya. SPSE Inaproc di Jakarta. Saya sekarang ada di Firefox. Prosesnya lebih mudah kalau di Firefox. Iya, Firefox, Mozilla Firefox. Saya klik kanan, inspect, ya Mozilla Firefox. Network, saya proses sama. Lalu saya refresh ya halamannya. Bedanya kalau di Firefox itu caranya adalah klik kanan linknya tadi, lalu ada menu Edit and Resend. Nah, di samping kiri ini terbuka nih, ada tahun, bla bla bla. Kalau kita scroll sedikit ke bawah, itu ada body, paling bawah mentok body. Lalu kursornya kita geser ke paling kanan banget. Baru pelan-pelan digeser ke kiri sampai ada tulisan length. Length sama dengan 25. Ini dirubah jadi 10.000. Length sama dengan 10.000. Setelah itu klik send. Saya perkecil. Nah, ini saya urutkan lagi size terbesar. Datanya sudah muncul. Saya tinggal klik aja. Saya lihat di tab response. Datanya itu udah lebih banyak. Tadi kan 25 ya. Sekarang jadi banyak banget. Kalau mau tinggal saya copy. Klik kanan, copy response. Lalu ke JSON to CSV. Lalu kita lihat total datanya berapa. Kalau di Firefox lebih mudah. Jadi nggak perlu pindah ke kalau mau ambil data dari web, datanya berbentuk JSON kayak gini, itu lebih enak memang di Firefox karena lebih mudah untuk di navigasi. Kita nggak perlu pindah menu. JSON to Excel, saya buka ya datanya berapa banyak sih untuk tahun 2027 data tender DKI Jakarta yang kita ambil per tanggal 23 Agustus 2026. Datanya ada cuma 37. Memang masih sedikit karena data 2027 ya. Jadi kalaupun 100 data pun ini karena memang datanya masih sedikit. Oke ya, saya kembali ke Chrome aja ya. Ke Chrome, saya ulangi lagi sekali di link di bawah ini, diklik kanan, copy as fetch, lalu ke console, tab console. Di sini di paste aja Ctrl V atau Command V kalau di Mac. Lalu geser ke atas sedikit, ada length sama dengan 25. Ini sama dengan 25, saya ganti jadi length sama dengan 10.000. Nah, kalau ke atas sedikit lagi sebenarnya itu ada ini, tahun sama dengan 2027. Kita ganti ya, coba kita ganti dari tahun 2026. Udah, terus enter aja. Kita kembali ke tab network, lalu udah muncul paling atas nih. Sekarang size-nya 18,5, terbesar nih, tahunnya 2026. Nah, ini udah tahun 2026. Klik kanan, copy response. Lalu di paste di JSON to CSV. Paste di sini, lalu tinggal klik JSON to Excel. Udah, datanya ada nomor 604, tender 2026 DKI Jakarta yang kita ambil di tanggal 23 Agustus. Itu ada 604 data. Tinggal klik aja JSON to Excel. Udah, itu ya, coba dulu ya. Yang pakai Chrome gini caranya, yang pakai Firefox seperti tadi. Tinggal klik kanan aja. Oke, sekarang 37 sampai 38 ya. Selamat mencoba. Oh iya benar Pak Rajen, saya lupa memberitahu bahwa kalau di konsol kadang kita nggak boleh ya. Nah, ini tadi salah satu menunya adalah dipilih aja di force ya. Kita paksa aja untuk atau allow gitu. Length sama dengan 100 sudah jadi ketemu Pak Radian atau belum? Saya copy. Klik kanan, copy as fetch, console, fetch API. Oh enggak, itu diklik aja Pak. Diklik aja diklik di sini ya, di bawah ini. Sampai ada kursor nih, bling ini. Di bagian Ctrl I tadi, diklik aja, lalu baru di paste aja. Nah gitu Pak. Coba diklik, saya ulangi ya. Ini saya enter dulu. Klik kanan, copy as fetch, lalu ke console. Kalau kursornya belum nyala gini, yang bawah ini paling bawah ya. Ini klik aja. Kalau di gambar terakhir bawah itu ada Ctrl I, ada tanda lebih besar dari, kurang dari gitu ya. Diklik aja supaya kursornya ada di situ, baru di paste. Nah kalau udah di paste, baru geser ke atas sedikit, ada tulisan length sama dengan 10.000 atau length sama dengan 25 atau length sama dengan 100. Nah angka itu yang diganti sesuai dengan keinginan kita. Kalau udah diganti baru di enter.
Setelah di-enter, kembali ke tab network, terus urutkan yang size-nya paling gede, biasanya size-nya paling gede ya. Nah, itulah datanya, gitu Pak Radiannya. Tapi ini cara manual yang kita pakai di web yang lain, Pak. Kalau untuk yang SPSE, nanti kita nggak pakai cara ini gitu. Kita pakai AI dan ada tools-nya ya untuk itu. Ini web yang lain bisa Pak, misalnya Twitter, terus apa ya, Shopee itu bisa. Sirupnya Inaproc juga bisa seperti itu. Pakai metode ini, manual ini ya, itu bisa. Jadi dikasih tahu cara manual ini supaya bisa nanti di web yang lain. Tapi untuk SPSE kita nggak perlu manual. Ini tadi manual 1000 data ya, atau 10.000 data ya. Sudah. Tantangannya kalau manual itu kita nggak bisa ngambil detailnya. Kalau detail ini, contohnya saya buka dulu detailnya satu ya. Rinciannya, kalau saya klik, terus saya klik kanan inspect ya, network, XR, saya reload atau refresh halamannya, datanya tuh nggak ada. Jadi data ini di halaman rincian tendernya itu, rincian paketnya itu, datanya itu bentuknya nggak kayak JSON tadi. Jadi kalau kita klik ada link satu atau dua ini, kalau kita klik itu nggak berisi data yang kita inginkan, data yang kayak di atas ya. Nah tantangannya kalau metode yang tadi hanya bisa dipakai untuk jenis halaman tertentu yang menyediakan data berbentuk JSON. JSON data kayak gini ya tadi ya. Nah karena itu makanya kita akan pakai tools yang sudah dibuat. Toolnya tinggal pakai aja kok. Pakainya gampang karena kita pakai AI. AI yang akan makein buat kita. Pertama-tama saya buat dulu folder di ini ya, folder kosong. Saya buat di dokumen download.spse, download strip SPSE. Terus saya buka open code ini. Saya harap semuanya sudah menginstal ya, open code sama Python dan Node.js ya. Kan ada linknya itu yang di email. Di open code ini saya perlu bikin project baru. Project itu folder ya, project sama dengan folder. Nah di atas, di pojok kiri atas saya perbesar sedikit lagi. Ada tombol kotak, 3 kotak dengan satu tanda plus. Itu diklik aja. Lalu ada project di sebelah kiri project. Itu ada icon add project. Folder dengan tanda plus itu diklik aja. Lalu pilih folder kosong tadi. Saya punya tadi folder kosongnya ada di dokumen download SPSE. Di select folder aja. Udah, sekarang projectnya otomatis paling atas nih, download SPSE. Saya klik new session. Nah ya, nanti setelah ini dicoba sendiri sampai di folder ini. New session, kadang agak lama. Lalu ketik saja, halo, kita ada di folder apa. Lalu di enter. Kita perlu memastikan koneksi ke AI-nya jalan, lalu kita udah ada di folder yang tepat. Folder saya tadi adalah download strip SPSE. Nah, dari jawab, kita berada di folder user bla 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 download SPSE. Nah, sudah oke. Sekarang coba dulu ya, sampai di titik ini. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Di kiri atas ada logo home atau Ctrl B. Lalu di kiri agak atas itu ada project. Klik aja logonya, add project. Lalu pilih foldernya. Folder mana? Misalnya saya ini download SPSE. Lalu select folder. Kalau sudah muncul foldernya itu di project, klik aja new session. New session akan membuka tab baru, kosong seperti ini. Baru kita ketik apapun sebenarnya sih. Cuma contohnya ini untuk memastikan kita ada di folder apa. Terus di enter atau di send. Udah ya. Silakan coba dulu. Sekarang 46 sampai 47. Silakan dicoba. Saya ulangi ya. Saya buka dulu, tutup dulu ya. Open code-nya seperti ini. Di kiri atas ada tombol home yang kedua dari kiri ya, paling atas, home. Lalu muncul project seperti ini. Klik add project, logonya seperti folder. Lalu pilih foldernya sebagai folder kosong ya, atau folder baru ya. Select folder. Kalau nama foldernya udah muncul di sebelah kiri kayak gini, klik new session. Digeser ke kanan sedikit, ada new session. Gambar pensil, new session. Nah, kita sudah di sini, baru tanya, ini folder apa? Lalu enter. Nah, dia akan bekerja. Nah, ini folder SPSE lokasinya bla bla. Folder ini masih kosong. Nah, berarti udah benar nih. Kita ada di folder yang benar. Udah ya. Untuk saat ini model yang cukup bagus dan gratis itu kalau kita klik di bawah ada tulisan Mimo V25 free. Ini pakai ini aja. Mimo V2.5 free. Bisa juga eksperimen pakai yang lainnya. Tapi
dari pengalaman yang cukup pintar, ini Mimo 25. Nah, kalau udah sampai di sini, kita ke langkah kedua ya. Cara download kayak ini. Kita langsung aja ke mana? Nah, ambil dari link berikut, copy ke folder ini. Saya copy paste dulu promnya di chat ya. Jadi tinggal di copy aja. Di chat ini tadi, di paste aja. Ambil dari link berikut, copy ke folder ini HTTPS ini. Jadi link ini berisi tools yang akan kita pakai. Lalu diantar. Udah sambil dicoba ya. Kalau ini kan mestinya gampang. Atau saya beri waktu untuk mencoba ya. Terus diperhatikan di sini awalnya kosong, foldernya kosong. Nanti akan terisi dengan, saya bikin sebelah kanannya. Akan terisi dengan, nah ini dia, dengan file. Jangan sambil dicoba ya. Jadi copy promnya, di paste di open code-nya, lalu di enter. Nanti udah. Ini open code-nya atau AI-nya yang akan kerja buat kita. Dia akan downloadin, dia akan ekstrak dan lain-lain ya. Ini dia akan cari cara untuk membuat file itu ada di folder kita. Silakan sambil coba ya. Sambil saya menunggu saya punya. Selesai. Ya, sudah betul Pak Yudi. Pak Yudian ya. Tinggal ditunggu aja. Nanti kalau udah selesai kerja itu dia akan bilang selesai gitu. Atau ada bunyi dari open code-nya. Kalau dia sudah selesai bekerja. Tapi indikatornya adalah di folder yang tadi kosong sekarang sudah ada banyak file ya. Nah, ini tools-nya. Udah di-download, sekarang tinggal kita pakai. Pakainya bisa dipakai langsung, bisa pakai AI. Sekarang kita pakai AI dulu ya. Promnya seperti ini. Download tender tahun 2026 dari Yahukimo. Yahukimo itu nama kabupaten di Papua Pegunungan kayaknya sekarang ya, di Papua. Ya. Kenapa Yahukimo? Karena datanya sedikit. Jadi proses nunggunya nggak lama. Jadi untuk demo ini cocok. Nah ya Pak, sudah berhasil Pak Yudi. Saya paste lagi promnya, download tender tahun dari. Jadi nanti kita tinggal bilang tahunnya, jenisnya, tender, swakelola yang lain, jenisnya, lalu tahunnya, tahun 2006, 2027, 2025, lalu dari kementerian, misalnya dari Kementerian Kesehatan, dari Kemendagri, atau dari kabupaten apa, kota apa, atau provinsi apa. Nah cukup seperti ini, download tender tahun 2026 dari Yokimo. Diantar aja, nanti agennya, open code ini agen AI namanya, atau AI agentnya. Agennya, dia akan bekerja untuk kita. Kalau dia ragu, dia akan nanya. Misalnya kita bilang, download tender 2026 dari Pekalongan. Nah, Pekalongan itu ada kota Pekalongan, ada kabupaten Pekalongan. Nah, dia akan nanya tuh, Pekalongan yang mana? Kota, kabupaten, atau keduanya. Scraping ini aman, itu tema yang berbeda. Dari dulu scraping ini selalu ada di batas antara boleh dan tidak boleh. Boleh karena Google adalah scraper terbesar di dunia. Google punya minimal tiga kopian website di seluruh dunia. Minimal 3. Nah, gimana caranya dia ngambil data? Ya pasti dia scrap ya. Jadi kita juga diuntungkan oleh proses scraping ini. Di sisi lain, scraping ini kan memberatkan server ya. Karena bukan orang yang membuka. Jadi bukan target audiensnya si pemilik server ya. Di sisi lain ada pertimbangan seperti itu. Cuma dari beberapa kasus hukum, terutama di Amerika ya, sejauh ini scraping itu untuk data publik itu legal. Bahkan ada kasus di mana LinkedIn menuntut Breakdata itu perusahaan scraper. Nah itu LinkedIn-nya kalah. Karena seingat saya, kata pengadilan, data yang sudah secara sukarela diunggah oleh orang, itu dianggap sebagai data publik. Padahal data itu ada di LinkedIn ya. Yang notabene kalau LinkedIn kan kita harus login segala macam. Tapi kalau soal aman, tidak aman, itu jawabannya nggak pernah pasti. Kalau soal blok, nanti ada beberapa metode untuk menghindari ngebloknya, menghindari kena blok. Misalnya jangan terlalu cepat gitu. Tapi itu tema yang berbeda lah kalau scraping seperti ini memang. Nah, ini saya punya udah selesai, Yahoo Mockup. Dia bilang output tersimpan di folder output Yahoo Mockup ini ya. Jadi saya buka folder output, ada Yahoo Mockup 2026 tender. Nah ini ada Excel ini, Yahoo Mockup tender. Di dalam folder tender ini berisi JSON. JSON itu file kayak tadi ya. Yang kita pakai tadi itu JSON ya. Yang kita download tadi itu. Ini JSON. Sama HTML. HTML ini detail dari datanya. Tiap tender atau tiap paket itu ada halaman hasil, ada pengumuman pemenang. Nah, semua halaman itu sudah kita download. Nah, tapi kita kan butuhnya hanya yang Excel ya. Jadi kita buka aja Excelnya. Nanti dijelaskan kenapa perlu mendownload itu dan ya. Kalau kecil kalau sedikit datanya kayak Yokimo, harusnya cepat sih. Tapi nanti bisa dicoba sendiri untuk yang lainnya, misalnya DKI atau kementerian apa.
Nah, datanya seperti ini nih. Saya perbesar ya. Kebetulan di Yaukimo itu hanya satu ya. Tahun 2006 baru satu. Baru satu data yang diinput. Jadi lebih cepat. Tapi setidaknya kita tahu kolom-kolomnya kayak gini. Nah, bisa jadi kolom ini kan nggak sesuai kemauan kita ini. Terlalu banyak nih. Ini terlalu banyak. Atau nggak fokus nih. Saya mau kolom ini harusnya, ini kolom pemenang harusnya di paling kanan misalnya. Lalu harga penawarannya gitu. Nanti baru di sebelah, sorry, iya, di sebelah kirinya gitu. Tapi intinya kita mau rubah lah. Kita mau ubah urutannya nih. Nah, kita bisa pakai prompt kedua. Kita minta AI untuk bikin Excel yang baru, tapi kolomnya tertentu aja. Saya copy paste dulu ya promptnya ya. Nanti silakan dimodifikasi ya. Semua proses ini silakan bereksperimen sendiri, diubah sendiri ya. Saya kembali ke open code tadi. Dari Excel kayak gini, kita mau Excel yang lebih fokus. Paste aja perintahnya atau promptnya, lalu di enter. Nanti dia akan kerja. Nah, kita kembali ke kenapa perlu mendownload semuanya ya. Kenapa perlu mendownload semuanya? Supaya kalau kita punya kebutuhan lagi atas data yang sama, cuma formatnya berbeda, kayak contoh ini, saya cuma mau ngambil kode tender, nama paket, nama peserta, NPWP, harga penawaran sama harga koreksi. Nah, karena datanya tuh udah kita simpen di komputer kita, di folder output tadi ya, output, Yaukimo, bla bla bla, HTML, maka si AI lebih cepat kerjanya. Dia nggak perlu download ulang semua data. Dia nggak perlu download ulang semuanya. Dia tinggal baca dari folder output yang Yaukimo, lalu dia baca semua HTML-nya, dia pelajari polanya, baru dia kasih kita Excel-nya. Dia bikinkan kita Excel. Excel-nya itu ada di output Yaukimo Cup 2026, tender Yaukimo 2026. Nah, sekarang ada dua file Excel yang tender dulu. Tender. File kedua ini kolomnya lebih dikit. Nah, sesuai dengan permintaan kita. Itu ya. 1 menit silakan coba prompt yang kedua ini ya. Sekarang ya 00 berarti sampai 01. Silakan coba. Data tahapan jadwal pemilihan. Itu yang mana Pak? Pak Yudi. Contohnya saya kembali ke Yaukimo. Yang penting datanya ada di SPSE, itu bisa aja Pak. Oh bisa, sangat bisa Pak. Contohnya ini ya. Ada di mana Pak? Di tab yang mana ya? Jumlah peserta, tender saat ini. Atau Pak Yudi punya link SPSE yang mana? Kita bisa coba. Kabupaten, kota, atau kementerian lembaga mana? Tahun berapa? Kita bisa coba itu. Tender sudah selesai. Oh, tahap tender ini ya. Ini jadwal. Lihat dulu ya, ada nggak sudah terdownload belum ya jadwal di HTML ini? Oh, belum. Tapi kita bisa minta gini, kasih tahu AI-nya ya. Nanti saya modifikasi. PSE, Yaukimo. Enaknya dengan AI adalah kalau kita punya kebutuhan untuk modif custom seperti ini ya, itu kita bisa minta ke AI. Jadi tender selesai, jadwal. Salah caranya gini, kasih aja linknya ini, copy linknya, lalu ke AI, download juga jadwal tender. Contoh link seperti ini. Di linknya ini kan konsisten ya. SPSE, Yaukimo, lelang kan konsisten. Yang berbeda paling kan kode ininya, kode tendernya 101 ini. Terus garis miring jadwal ini kan konsisten ya. Biasanya konsisten kan. Ada pola-polanya lah. Nah ini dia udah selesai. Berhasil di-download jadwal tender. Kebetulan cuma satu ya, jadi lebih cepat. Saya paste ininya ya. Terus saya bikin lagi ya. Buat jadi Excel gitu. Buat jadwal semua tender jadi satu Excel. Udah, selesai. Tadi di folder ini, HTML tadi kan belum ada jadwal ya, sekarang ada jadwal. Nah, kita ada permintaan tambahan lagi, minta jadi Excel, bisa juga. Tinggal nunggu aja. Jadi gitu ya Pak Yudian ya. Bisa, pakai AI sekarang gampang banget. Data yang lain bisa, coba aja. Coba SPSE yang lain. Ya, asal kita bisa buka di web, di browser kita bisa lihat datanya, berarti itu bisa di-scrape. Nah, kalaupun kita nggak tahu caranya scraping, web scraping ya, itu bisa minta AI. Nah, kebetulan untuk SPSE ini sudah kami buatkan ya scrapernya, sehingga AI lebih cepat kerjanya karena dia hanya perlu modifikasi sedikit aja. Daripada kalau bikin sendiri bisa aja, sangat-sangat bisa. Bikin sendiri untuk web yang lain ya sangat bisa. Lebih mudah sekarang kok. Ya, ini sudah jadi Excel-nya ya. Tadi sudah selesai. Jadi gitu, sudah gampang banget. Ya, ada lagi yang lain kalau mau modif ini? Bisa, konsepnya bisa, hanya pertanyaannya apakah bisa untuk sirup? Bisa hanya bisa aja prosesnya lebih lama. Kalau sirup nanti ada link sendiri Pak ya. Tunggu saya bukakan ya. Sirup itu ada di sini. Sirup itu pertemuan dua minggu lalu ya kami.
GitHub. Saya berikan ininya ya, sirup ya, linknya ya. Jadi untuk scraping itu kan kita butuh tools sebenarnya. Nah, karena tiap web itu berbeda tampilannya, berbeda cara mereka ngambil data, dan lain-lain ya. Nah, jadi kita perlu tool custom untuk scrap khusus web itu. Nah, kebetulan untuk LPSE, toolnya yang tadi itu, link yang tadi saya berikan. Nah, untuk sirup, ini link yang berbeda lagi. Jadi yang sirup, nanti linknya pakai ini ya Pak. Jadi yang sirup proses sama kayak tadi, bikin folder kosong, lalu minta open code untuk download dulu kodenya. Setelah itu baru kita bisa. Ya, bisa lebih cepat kalau pakai ini Pak. Ini adalah tools Python yang khusus dibuat untuk ngambil data sirup. Semua kementerian lembaga ya, dan semua Pemda ya. Pokoknya semua yang ada di sirup itu. Jadi khusus untuk sirup lebih cepat kalau pakai ini. Saya berikan tadi linknya ya. Nah, tapi bisa juga minta agennya untuk download juga bisa. Hanya agennya kan perlu waktu lebih lama karena dia harus mempelajari struktur webnya, cara webnya ngambil data apa aja yang ditampilkan, kan di prosesnya lebih lama ya. Jadi bisa lebih cepat kalau kita kasih kisi-kisinya ke agen. Ini kamu nyontek ini, terus ambilin saya data sirup dong. Kamu nyontek ini, terus ambilin saya data LPSE DKI Jakarta dong, tahun 2027 misalnya. Data untuk yang swakalola, misalnya gitu. Jadi bisa mempercepat caranya dengan kita kasih kisi-kisi. Gitu ya. Tadi Pak Radian bisa juga. Pak Yudian, oke, Pak Radian sudah bisa. Ya, bisa Pak. Terima kasih jawabannya. Dan yang terakhir, sebenarnya kan kita lebih cepat ngeklik daripada ngeprom ya, minta-minta gitu ya. Apalagi kalau kita mau ngambil data ini gitu. Ambilkan, saya cuma mau ngambil Kemenkes 2025, kan mending klik aja. Jadi kita minta open code untuk bikinkan shortcut programnya. Bikinkan shortcut programnya, nanti kita tinggal klik aja shortcut itu. Nanti programnya kebuka, nanti kita pakai sendiri. Nggak perlu, setelah ini kita nggak perlu pakai open code lagi, nggak perlu pakai AI lagi. Kita bisa lakukan sendiri. Kita kasih prompt seperti ini, biar nanti saya bisa jalankan sendiri, buatkan shortcut program SPSE downloader di desktop di depan ini ya, supaya kita bisa download, supaya kita bisa lakukan sendiri. Nah, kalau ada bunyi, itu udah selesai. Nah, di saya itu seperti ini, SPSE downloader atau SPSE scrap, kayak gini ikonnya. Kalau kita buka, kita klik, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, kita pilih instansinya, contohnya apa ya, jangan yang terlalu gede. Kabupaten lain, misalnya Lani Jaya. Lani Jaya ini juga kabupaten di Papua Pegunungan ya. Lalu klik mulai, nanti kalau udah selesai ini akan ini. Excel outputnya tuh di Lani Jaya Cup 2026 Lani Jaya. Di folder tadi, di output, ini saya salah buka ini. Kayaknya bukan ini, tunggu ya. Saya salah shortcut, ada 2 program saya punya. Yang ini kayaknya. Jadi dia ke folder yang berbeda. Tadi Lani Jaya. Diketik aja ya, kalau ini bisa diketik aja. Atau di scroll boleh. Lani Jaya 2006, klik mulai, tunggu sebentar, tergantung banyaknya data ya. Dia akan download proses kayak tadi ya, sama. Terus Excel output di Lani Jaya. Nah, ini Lani Jaya 2026 yang Excel. Nah, Lani Jaya ada 5 paket, lebih banyak daripada Yaukimo. Nah, udah selesai. Dengan ini, misalnya saya tutup open code-nya, kita udah nggak perlu open code ya. Ini saya tutup dulu. Di masa depan, kalau hanya butuh ngambil data saja, klik aja ikonnya. Ini di Windows ataupun Mac ya, harusnya bisa. Lalu pilih saja misalnya apa lagi ya, Tojo Una. Klik itu, kita bisa pilih tahun, lalu jenisnya mau tender, non tender, darurat, pencatatan, swakalola, tender aja ya. Terus klik aja mulai, setelah itu tunggu, sudah. Nanti dikasih tahu Excel-nya ada di mana. Excelnya itu ada di output Tojo Una 2026, Tojo Una 2026 tender. Output Tojo Una 2026 tender. Nah, jangan lupa di audit ya, dicek apakah datanya sama kayak di web ya. Jangan sampai hasil scrapingnya ngaco. Oke, silakan dicoba ya. Yang terakhir itu, saya ulang lagi, saya buka lagi open code-nya. Tuh, ada worker ya. Oh ya. Worker itu berapa banyak scrapernya, Pak? Worker yang bekerja untuk scraping data. Jadi makin besar harusnya lebih cepat. Tapi itu berarti memori yang dipakai di komputer kita jadi lebih banyak. Nggak banyak banget sih, tapi naik sedikit gitu ya. Worker tuh gitu. Angka default itu bisa 8. Sejauh ini untuk yang data banyak kayak DKI sekalipun juga 8 itu cukup sih. Kalau terlalu besar takutnya kan kita di limit ya sama servernya. Kalau terlalu kecil
nunggunya lama. Kita yang nunggunya lama ya. Jadi sejauh ini 8 itu oke sih. Ya, tinggal di paste aja tadi promnya ya. Di paste aja di open code, di enter. Nanti open code bikinkan icon begini di desktop ya, di bagian depannya. Tinggal diklik aja. Setelah ini kita udah nggak tergantung sama open code. Programnya udah jalan di komputer kita sendiri, nggak pakai AI. Worker ini 8 cukup. Setelah itu klik mulai ya. Pilih dulu mana si kementeriannya, misalnya kesehatan. Kesehatan, lalu klik mulai. Kalau datanya lebih banyak ya lebih lama aja. Kayak Kementerian Kesehatan ada 321 tender ya 2026. Jadi waktu tunggunya lebih lama. Data disimpan di folder tadi Pak. Folder tadi, yang folder tadi dibuat. Misalnya saya download SPSE, lalu output. Nah, lalu output, di output itu baru di dalamnya ada folder-folder berisi Pemda atau kementerian lembaganya. Masing-masing Pemda itu punya folder sendiri. Masing-masing kementerian punya folder sendiri. Ini Kemenkes nih, ada folder sendiri. Di dalamnya ada folder tahun, nanti di dalam tahun ada jenisnya, ada tender, non-tender, segala macam. Kalau nggak ada datanya, sudah selesai belum Pak proses ininya? Pak Yudian tadi scraping Pemda mana? Atau kementerian mana? Terus sudah selesai belum? Oh, folder itu Pak ya. Kaltimprof nggak ada Pak ya? Di output, Kaltimprof ada nggak? Oh, nggak ada ya. Nah, bisa komplain gini Pak, ke open code gini. Bapak copy aja tadi ini. Copy aja ini ya, misalnya ya. Di semuanya dari tender sampai ini, copy aja semuanya. Terus tanya, di mana sih output? Di mana output atau di mana file Excel dari proses ini, lalu di paste tadi yang lognya tadi ya, namanya log ya. Nah, di paste aja. Bahkan bisa minta untuk membukakan. Contohnya gini, bukakan file Excel itu. Bisa gitu Pak. Untuk coba saya ini ya. Kaltimprof. Saya buka juga Kaltimprof ya. Yang datanya nggak ada. Karena gini Pak, ada beberapa web seperti Badan Gizi Nasional, itu belum ada SPSE-nya. Jangan-jangan nggak ada outputnya karena datanya emang nggak ada di web. Nah, kita cek aja. Oh, proses belum saya. Oh, ini ya belum saya. Kaltimprof. Kaltim tuh Kalimantan Timur ya. Kaltimprof lelang. Oh, ada ya. Coba saya scrap ya. Cloud mungkin, tapi mestinya nggak sih. Bisa jadi. Tapi kan sinkron ya. Jadi kalau dikerjakan di folder di laptop, di komputer ya, di local hard disk, mestinya kan otomatis dibuat dulu ya. Apalagi programnya kan sudah kasih tahu ada di output Kaltimprof. Karena kalau gagal, kan nggak mungkin dia membuat folder ini Kaltimprof 2026 gitu kan. Kan dari awal akan gagal. Karena ini ada proses membuat folder ya. Nah, saya coba download Kaltimprof ya. Saya buka scraper yang lain, Kaltim. File Excel bisa dibuka, Pak. Itu kan lucu. Kalau file Excel bisa dibuka kan berarti ada di suatu tempat ya. Apa? Kalau file Excel terbuka kan kita bisa save as ya. Kalaupun kita ragu ya, save as ke folder yang lain. Begitu udah terbuka file Excel-nya kan kita bisa lihat dia lokasinya di mana Excel-nya, atau kita save as ke folder yang lain. Kaltimprof. Saya buka, saya punya ya, Kaltimprof. Ada kok Pak. Kalau di saya foldernya ada, Kaltimprof itu ada. Walaupun belum selesai ya. Tapi ada kok, Kaltimprof output, Kaltimprof 2026 itu ada. Ya, bisa jadi karena cloud itu ya, masih sinkron kali ya, masih sync antara cloud OneDrive-nya dengan ini. Ya, atau coba itu Pak, kalau mau eksperimen coba ke folder yang nggak sinkron ke ini ya. Folder yang nggak sinkron ke OneDrive-nya ya. Bisa coba gitu, kalau ragu-ragu ya. Tapi karena tadi ya, file Excel-nya terbuka, berarti kan pasti tersimpan di suatu tempat ya. Jadi mestinya, kita belum tahu aja dia ada di mana, tapi pasti ada gitu, udah ada sebenarnya. Kalau di saya coba, ya saya nggak pakai cloud, di saya foldernya ada kok, Kaltimprof ada foldernya, ada datanya, hanya masih proses download ya. Ada 53 paket ya. Terus ini Excel-nya udah ada. Saya kirimkan juga Excel ini ya. Ini provinsi ya, Kaltim ya. Ada, saya ada. Bisa saya kirimkan juga. Iya, jadi gitu ya. Atau kalau ini gini aja Pak, minta aja pakai ini open code, downloadkan saya data Kaltimprof tender 2026. Bisa seperti itu. Tapi kalau ini caranya seperti itu ya. Kalau manual tanpa Python tuh kayak gitu. Manual tanpa open code ya. Kita tinggal klik aja tadi ikonnya. Icon ini udah dibuat untuk Mac maupun Windows ya. Klik aja ikonnya seperti ini ya di depan. Nanti muncul window kayak gini, SPSS scraper gini. Tinggal kita pilih aja Pemdanya atau kementerian lembaganya. Sama jenisnya, tender, lola yang lain, sama tahunnya. Udah. Satu klik mulai, terus tunggu sebentar. Sesuai jumlah data ya. Nah itu selesai. Dia ada di folder output. Atau kalau punya kendala seperti Pak Yudian, bisa minta AI-nya, bisa minta open code-nya yang nanti carikan.
Begitu juga kalau kita mau output Excel-nya berbeda, minta aja si open code-nya untuk mengerjakan itu. Yang dia yang akan mengolahkan data buat kita. Karena datanya udah ada semua di folder output ya. Data mentahnya sudah ada, jadi kita nggak perlu download ulang, kita nggak perlu nunggu ulang. Hanya AI-nya yang nanti akan mikir gimana caranya ngambil data dari format seperti ini. Kita dengan kasih tahu aja nama tender, misalnya alasan pembatalan, kita mau ngambil data yang mana. Kode root misalnya. Nanti AI-nya yang akan baca HTML-nya, outputnya dia akan baca, dia akan mengenali, terus dia akan bikinkan tools untuk mengconvert. Kita tahu beres aja. Ya, jadi sudah. Ini tips kalau scraping-nya. Selalu simpan versi asli dari hasil scrap-nya. Contohnya di sini versi aslinya JSON sama HTML itu selalu simpan. Kalau minta AI yang ngerjakan, bilang AI untuk selalu menyimpan itu ya. Supaya kalau kita punya kebutuhan data yang berbeda, kita mau kolom yang lain lagi, kita nggak perlu download ulang. Tinggal nanti AI-nya yang mikir gimana cara ngambil datanya. Tapi dia nggak perlu download ulang semua data. Ya prosesnya lebih cepat. Kalau yang tadi kedua, mau ngolah data, mau ngubah data, minta AI aja. Yang penting kita tahu apa yang kita mau. Contohnya seperti ini, kita kasih tahu aja kolom-kolomnya. Bagus lagi kalau kita punya contoh Excel-nya. Nanti kita minta AI untuk baca contoh Excel itu. Seperti ini tadi kan hanya menyebutkan aja nih, satu kode tender, dua nama paket. Itu kan hanya kita sebutkannya. Tapi kalau banyak kolom misalnya, lebih bagus kalau kita punya contoh Excel-nya. Jadi AI akan baca kolom-kolomnya apa aja, lalu kolom itu berisi data seperti apa. Nanti AI yang akan mikir, oh untuk dapat kayak gini berarti saya ngambil dari file yang mana, berarti saya ngambil dari kolom yang mana. Sebaiknya kita bikinkan contohnya. Jadi saat komunikasi dengan AI, problemnya adalah program komunikasi ternyata. Kita sendiri harus cukup jelas output yang kita inginkan itu apa aja. Kita harus bisa memvisualkan. Termasuk karena, iya, cara mau buat aplikasi. Oh iya, saya ulangi pelan-pelan ya. Caranya gampang banget kok. Bahkan bukan cara ya. Di paste aja kolom prom ini, Pak. Pak Saril dulu ya. Nih, di paste aja ke pencode-nya agar nanti saya bisa jalan sendiri buatkan shortcut program. Enter. Itu di paste aja. Nanti di desktop itu akan kelihatan seperti ini, Pak. Ada icon baru kayak gini. Nanti icon itu yang diklik ya. Diklik. Kalau diklik nanti muncul aplikasinya ya. Dengan tampilan tadi. Nah, seperti ini. Jangan coba Pak Saril ya. Ya, nggak bisa dibilang cara sih. Karena saking mudahnya. Jadi bukan cara. Di copy paste aja prom ini. Kita sekarang udah nggak perlu mikir klik sana klik sini tuh enggak ya, karena AI sudah bikinkan untuk kita. Yang Pak Yudian ya, saya gambarnya baru kelihatan, Pak. Saya baca dulu. Harga penawaran, iya. Ini ada di file peserta, Pak. Peserta HTML. Contohnya di sini ya. Saya bukakan yang Kaltim ya. Kaltim 2026 tender. Saya perbesar dulu ya. Lalu ada HTML, folder HTML ya. HTML di dalamnya ada folder banyak nih. Ini satu paket ya. Satu folder, satu paket. Nah, di dalam itu sudah ada peserta kayaknya. Peserta.html. Kalau di webnya sudah ada peserta ya. Karena misalnya ini kan data ongoing 2026 atau 2027, bisa jadi kan belum ada peserta yang menawarnya. Sehingga datanya masih kosong. Nah, contohnya ini datanya kan sudah ada nih. Nah, ini udah terdownload sebenarnya, Pak. Jadi kan kita tinggal minta AI untuk nanti ngambilin aja. Kolom tertentu misalnya. Harga penawaran terakhir atau pada tab evaluasi centang pada icon KB saya. Nah, bisa Pak. Contohnya KBAT. Contohnya gini ya. Pada tender Kaltim 2026, nanti dia akan baca folder itu ya. Kaltim 2026, buatkan Excel berisi satu kode paket, dua nama paket, tiga nama peserta, empat K, lima B, misalnya gini ya, 6 A, 7T. Lalu kasih keterangan tambahan, kolom 4 sampai 7 ada di halaman ini hasil evaluasi ya, hasil evaluasi. Nah, bisa seperti ini Pak Yudian ya. Nanti AI-nya akan ngecek dulu di folder Kaltim Prof, tender 2026 gitu. Dia akan ngecek dulu, dia akan baca HTML-nya, ada nggak sih HTML itu? Kalau nggak ada, dia akan coba download. Kalau udah ada, ya dia tinggal memproses aja kolom-kolom itu. Kan kolom-kolomnya udah ada ya. Nah, bisa jadi prosesnya agak lama ya, karena dia perlu baca dulu beberapa file, atau dia perlu mendownload ulang ya. Tapi bisa seperti ini, Pak. Jadi tinggal cara kita berkomunikasi aja ke AI. Salah satu tipsnya adalah
buatkan contoh data atau kasih tahu nama kolomnya. Terus kolom itu ada di halaman mana. Kayak tadi soal jadwal kan saya kasih tahu link halamannya ya, contoh halamannya. Nah, ini saya kasih tahu ada di halaman evaluasi. Jadi bisa bisa seperti itu. File tersimpan evaluasi tender. Oh, udah selesai nih. Berarti ada. Output Kaltim Prof 2026 evaluasi. Saya buka ya. Bisa juga minta AI untuk ubah toolsnya supaya merangkum hal kayak gini, Pak. Nah, ini, Pak. Udah ada. KBAT. Ya mungkin dia miss lah, miss dikit, tapi nanti bisa kita perbaiki. Tapi konsepnya kurang lebih gini, Pak. Kan ada centang-centangnya nih. Fakultas Kesehatan Universitas Mula Warman. Oh, itu di provinsi ya? Atau numpang ya? Mungkin kampusnya karena nggak punya SPSE jadi numpang di SPSE-nya Pemprov ya. Jadi bisa seperti ini, Pak. Ini udah cukup lumayan lah, walaupun kayaknya A sama B-nya miss ya. KB-nya mungkin oke, tapi A sama B-nya kayaknya miss ya. Tapi bisa, nanti kita minta ulang A, B. Ya, kalau Pak Yuden malah oke ya, berarti oke sudah. Ya, sekalian ya saya bilang, itu problemnya dengan kita ngobrol dengan AI. Dalam dunia computer science sekarang itu ada dua jenis bahasa. Satunya bahasa formal, yang kedua bahasa natural. Bahasa formal itu kayak rumus Excel, kayak rumus matematika. Kayak X sama dengan 10, ya tafsirannya nggak ada yang lain. Ya, X sama dengan 10. Itu bahasa formal. Kayak rumus matematika. Kayak if di Excel, if, else, itu ya tafsirannya gitu. If apa, else apa. Nah, kalau bahasa natural, itu bahasa kita sehari-hari kayak gini, bahasa manusia, itu tafsirannya banyak. Contohnya seperti ini, pada tender Kaltim buatkan Excel. Nah, tender Kaltim itu kan tafsirannya di folder ini ada folder output, di situ ada Kaltim Prof, ada folder 2026. Tafsirannya kan kayak gitu. Nah, tafsirannya banyak. Sehingga bisa jadi AI yang sama sekalipun dengan prompt yang sama itu miss ya. Dia salah memahami. Bukan salah memahami ya, dia memahami dengan tafsiran berbeda dari yang kita inginkan. Nah, itu problemnya. Karena itu cara kita komunikasi sama AI sekarang harus lebih baik. Cara kita berkomunikasi secara umumnya itu harus lebih baik. Karena tafsirannya bisa luas, nanti malah meleset. Nah, contohnya ini kalau Pak Yudian malah nama pesertanya yang miss ya. Nah, itu bisa bisa diperbaiki. Bilang aja komplainnya nama peserta kosong gitu. Kalau perlu kasih contoh. Ini coba buka file ini ada di kolom nama peserta ada loh gitu. Tapi kenapa kok kosong? Gitu. Misalnya apa ya? Oh iya, ini ya kita kasih filenya juga bisa Pak. Ini file coba buka file ini gitu. Pelajari gitu. Nah, bisa seperti itu Pak Yudian. Iya. Oke ya. Yang lain, pertanyaan yang lain? Sambil saya jelaskan sedikit tentang ini ya. Dalam sehari-hari kita bekerja, itu pasti banyak pekerjaan mekanis. Pekerjaan mekanis itu adalah pekerjaan yang punya 3 kriteria ini. Dikerjainnya pakai komputer, waktu ngerjain berulang-ulang, waktu ngerjain itu nggak mikir. Contohnya download data SPSE. Ini kan pasti pakai komputer atau HP, sama HP itu komputer juga ya, komputer kecil ya. Terus berulang-ulang. Soalnya buka halaman ini, kita copy nama paketnya, kita masukkan di Excel, itu kan berulang-ulang. Terus copy paste, itu kan nggak mikir, pasti nggak mikir. Cuma, ambil kolom ini, kode, kita copy, kita paste. Lihat, ambil HPS-nya, lihat tahapannya, klik tahapan, itu kan nggak mikir. Jadi, hal itu kan memenuhi 3 kriteria tadi ya. Maka, kegiatan itu pekerjaan itu namanya pekerjaan mekanis. Nah, kalau kerjaan mekanis, itu bisa dikerjain sama komputer itu sendiri. Bisa diotomasi sama komputer sendiri. Nah, cara mengotomasinya, atau cara supaya komputer ngerjain, adalah, kalau zaman sekarang, adalah pakai AI. Nanti AI bikinkan programnya, kita tinggal jalan. Ini, sebenarnya ini program komputer. SPSE.py. Ini program sebenarnya. Yang dibuat juga oleh AI. Mayoritas programmer sekarang udah nggak ada yang ngetik manual itu, nggak ada. Pas pakai AI. Nah, dibuat sama AI juga. Hanya tantangan kita sekarang adalah mengenali aja pola-polanya. Setelah ngambil data ini ke halaman ini ya. Di halaman ini ambil aja, di halaman pemenang ambil aja hanya nama pemenangnya ya. Di halaman peserta ambil apa ya? Di halaman pemenang ambil juga NPWP-nya ya. Nah, itu pola-pola itu yang perlu kita pelajari. Kita pelajari lalu kita kasih tahu ke AI-nya. Kalau kurang puas, kita bisa dialog lagi. Kita back and forth aja. Kita kasih tahu aja, ini enggak. Ini untuk data pemenang misalnya ambil juga alamat. Kita bisa kasih tahu kayak gitu. Iya, AI itu sebenarnya kayak apa ya, glorified calculator ya. Jadi kayak kalkulator aja sebenarnya. Mau nggak mau kita harus mulai mengadopsi AI ini.
kita harus mulai mengadopsi kalkulator ini. Karena semua orang pakai itu, dan kalau kita menggunakan dengan tepat, dia benar-benar bisa ngambil banyak porsi dari pekerjaan kita. Jadi sayang kalau kita nggak mulai belajar pakai kalkulator namanya AI ini. Dia tetap kalkulator ya, karena keinginan, intensi untuk mengerjakan itu kan dari manusianya. Di kalkulator kan nggak terus dia menghitung sendiri, kalkulus kan nggak gitu. Harus ada orang yang dia butuh menghitung aljabar, dia pakai kalkulator. AI juga seperti itu. Seberapapun pintarnya dia, tapi dia kan nggak menghadapi masalah di dunia nyata yang butuh keterampilannya gitu. Nah, kita lah yang mau nggak mau harus belajar untuk pakai AI. Karena kalau nggak ya sayang aja sih. Contohnya data SPS ini kan banyak sekali potensi yang kita bisa unlock ya. Kalau kita bisa ngambil datanya. Ya sayang aja kita melewatkan kesempatan itu. So ya, yang penting kita mulai mengenali apa sih pekerjaan mekanis dalam keseharian kita. Dan biasanya itu sangat makan waktu dan energi ya, pekerjaan mekanis ini. Nah, kita kenali salah satu metodenya adalah apakah pekerjaan itu memenuhi 3 kriteria tadi. Kalau dia memenuhi, maka kita bisa diskusi sama AI atau sama orang yang mengerti lah, yang lebih mengerti. Bisa nggak sih cariin solusi supaya saya terbebas dari kerjaan ini? Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin dijajah bukan kata yang tepat kata. Kita mau nggak mau kita hidup berdampingan dengan AI. AI jadi new normal, normal yang baru. Kalau nggak ada pertanyaan, ya simpulannya sejauh ini, semua pekerjaan mekanis bisa dikerjakan komputer. Download kode program dari internet, dari GitHub, terus minta AI untuk modifikasi atau jalankan. GitHub itu awalnya Pak, kalau kita programmer bikin program itu kan sebenarnya cuma teks tulisan biasa aja, kayak Excel gini. Def, main, print, hello, ini kan teks biasa aja. Kita bisa baca. Cuma ada pola-pola yang kalau bukan programmernya itu nggak terlalu paham gitu ya. Lalu, waktu bikin software ini, bikin teks ini kan kadang ada modifikasi, oh ini ngebug nih, oh ini kita perlu nambahin fitur nih. Nah, sehingga kita butuh istilahnya versioning. Oh ini update ke 1.1. Nah, versioning itu semuanya disimpan di GitHub. GitHub menyimpan file teks ini, lalu versi 1, versi 2, nanti GitHub yang bantu untuk mengorganisir, mengelola itu. Nah, jadi di zaman sekarang, GitHub itu web berisi kumpulan program yang dibuat oleh programmer seluruh dunia. Karena GitHub itu punya versi gratisnya, makanya orang berlomba-lomba, orang mau pakai layanannya GitHub. Apalagi kalau open source, itu pasti ada di GitHub. Jadi bisa jadi mayoritas atau mungkin 90% program di dunia itu di host sama GitHub. Cuma ada yang private ya, jadi ada repository namanya. Repository yang di private hanya untuk orang atau organisasi tertentu, jadi kita nggak bisa akses. Tapi banyak yang repository yang public, jadi kita bisa download sendiri, kita modifikasi, kita jalankan. Ini yang Pak Radian soal ini ya, ChatGPT harus sopan ya. Ini diskusi yang menarik, karena sebenarnya si Sam Altman, si OpenAI sendiri, dia tuh mengeluh karena sopan santun itu biaya itu mahal banget di sisi mereka, di servernya itu mahal banget. Sopan santun itu nggak diperlukan sama AI-nya, tapi biaya untuk memprosesnya, untuk membalas terima kasihnya itu gede banget. Jadi secara efisiensi sebenarnya enggak. Hanya kita manusia kan juga terlanjur mengkonsumsi budaya pop kayak film atau novel di mana ada robot yang terus menginvasi manusia gitu ya. Jadi ada kecenderungan kita untuk takut dengan itu kan, sehingga akhirnya kita sopan santun gitu ya. Nah, jadi itu diskusi yang menarik karena itu Pak. Jadi bisa jadi memberontak, tapi bisa jadi kalau dia lupa bahwa kita berterima kasih, bahwa kita sopan itu kan juga bisa jadi sama aja perlakuannya. Iya. Jadi itu di Pak Radiannya. Ya harus sopan ya, kalau dilanjut ya nggak apa-apa. Cuma sebenarnya secara teknis nggak diperlukan ya. Tapi kalau nyamannya melakukan itu ya nggak apa-apa juga. Lalu Pak Rauf, SIPD mungkin Pak, sangat mungkin. Konsep web scraping adalah semua yang tampil di browser. Kalau kita bisa lihat di browser, maka kita bisa ambil datanya. Ambil dengan cara copy paste manual kan bisa ya. Nah kalau kita bisa melakukan itu, berarti bisa di scraping. Tinggal nanti ada sedikit algoritmanya aja, urutan kerjanya. Kayak SIPD kan berarti kita harus login dulu. Nah login ini apakah manual atau otomatis komputernya sendiri yang login. Ada tata caranya gitu aja sedikit. Ada SOP-nya lah sedikit yang berbeda. Jadi kalau masuk ke web yang pakai password, pakai captcha sekalipun tuh bisa di scrap. Boleh kita copy paste, sangat boleh. Kalau repository itu publik, berarti memang itu dibuka. Karena contohnya seperti saya
saya punya ini publik. Tapi ada banyak juga yang di private. Jadi kalau repositorinya bisa dibuka di Google, kelihatan di Google, atau kita nggak perlu login GitHub, itu kita bisa buka, berarti memang sangat boleh. Memang diniatkan untuk dibuka. Walaupun nanti detailnya ada yang kasih lisensi MIT, ada yang kasih lisensi LG, GPLL, bla 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 itu lah. Karena ada banyak jenis lisensinya. Tapi kalau untuk penggunaan kita sendiri, mayoritas semua lisensi itu kan nggak apa-apa ya. Kecuali kalau kita terus bikin produk turunan, terus orang membayar untuk produk itu, nah itu baru baru kita perhatikan masing-masing lisensinya. Apakah dia MIT atau Apache atau yang lain. Tapi yang penting kalau kita bisa buka di browser tanpa login si halaman GitHub-nya tadi, berarti kita bisa pakai. Link GitHub-nya tadi Pak, saya copy paste ya. Ini kan link untuk ke repositorinya ya. Berarti link GitHub-nya ya lebih pendek aja. github.com terus nama usernya ya. Nah itu link GitHub-nya Pak. Kalau di slide berarti di prompt tadi, prompt awal tadi. Itu kan ada link ke repositori, ke kode ini ya. Ke kode ini ya. Kode untuk LPSE-nya. Ya. Oke, sudah ya. Download kode dari GitHub, dari internet, minta AI yang modifikasi atau jalankan. Modifikasi kayak tadi, kita modifikasi aja. Minta aja, minta. Kita ketik aja. Atau jalankan kayak tadi, jalankan. Jalanin ini dong. Downloadin data ini, itu jalanin ya. Sekarang udah lebih mudah. Yang penting install Python sama OpenCode ya. OpenCode pakai yang free pun cukup. Nanti kalau sudah kehabisan limit yang free, bisa pakai OpenCode Go. Caranya ada di video yang dikirimkan di email itu ya. Beserta cara dan API key-nya. Saya ini aja ya, saya demokan ya. Caranya di bagian bawah, Mimo V26 ini, klik Manage Model, lalu klik Connect Provider, lalu pilih OpenCode Go. Nanti di OpenCode Go ini kita paste API key-nya. API key-nya itu ada di email. Saya kirimkan lewat email juga, dan API itu berlaku sampai seminggu ke depan lah ya. Jadi kalau kehabisan bisa pakai itu. API key-nya di paste aja, terus continue, nanti udah. Terus ditutup aja. Iya Pak, limit mengajukan pertanyaan. Gampangnya gitu. AI itu kan memproses semua kata ya. Semua kata termasuk file yang kita suruh dia baca, itu kan dia proses ya. Nah, itu ada limitnya. Kata yang bisa kita pakai. Itu ada meterannya nih. Kita sebenarnya bayar ya. Cuma enaknya OpenCode ini adalah dia free-nya ini banyak dan limitnya agak banyak. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu cukup. Dan nggak perlu login ya. Nggak perlu ngapa-ngapain ya. Langsung pakai itu bisa gitu. OpenCode Go API itu ya berbayar. Sebulan itu $10. Untuk bulan pertama $5. Kalau pakai link affiliate, nanti kami ada link affiliate. Kalau pakai link affiliate itu nanti kita akan masing-masing dapat $5 kalau pakai link affiliate ya. Tapi di luar itu. Karena semua AI itu pasti bayar Pak sebenarnya. Karena ada proses ini kan, nyalakan servernya kan mahal ya. Iya, lebih murah dari cloud. Tapi modelnya kan model Cina Pak, kebanyakan model Cina. Sama ada satu ini aja, si GPT Luna, 56 Luna. Tapi yang lain Chinese punya. Tapi kalau untuk kebutuhan kita yang bukan programmer ya, itu udah lebih dari cukup. Kalau udah langganan cloud, bisa pakai ini aja Pak, Cloud Cowork. Jadi semua prompt tadi, semua langkah tadi, itu bisa dilakukan di Cloud Cowork. Atau misalnya Cloud Desktop. Cari aja Cloud Desktop. Kalau punya ChatGPT juga bisa pakai ini. Prosesnya sama semua. Hanya beda, tadi pakai OpenCode, sekarang pakai ChatGPT atau pakai Cloud. Kalau Cloud bisa pakai ini Pak. Cari aja Cloud Desktop. Kalau di internet ya, di Google ya. Jadi nggak perlu pakai OpenCode, pakai aja Cloud. Download aja, download Cloud. Nah, download. Hanya Cloud itu kan limitnya terbatas ya, per 5 jam itu ya. Jadi kalau kita banyak ngerjain, apalagi pakai model yang mahal kayak Opus atau Fable, ya cepet habis limitnya. Ya. Kalau kerjaan kita ringan kayak scraping, ini kalau Cloud itu Haiku pun sebenarnya cukup ya. Tapi untuk aman ya pakai Sonnet lah, yang tengah-tengah aja. Iya, tokennya cepet habis. Kalau Cloud itu memang paling mahal ya. Sonnet lah, Sonnet pilihan aman kok. Iya. Kalau GPT malah sebenarnya enak ya, karena ada Luna. Luna itu kan murah banget ya. Jadi tokennya lebih banyak ya. Tapi mereka punya krisis masing-masing ya. Jadi kadang di satu masa, oh yang terbaik adalah OpenCode. Nanti di masa lain, oh enggak nih, kita sebaiknya GPT aja. Terbaik dalam artian gini, rasio antara keberhasilan dan uang yang kita keluarkan ya. Karena percuma kalau murah, tapi dia nggak cukup pintar sehingga kita harus ngulang-ngulangi terus. Sudah lebih lama, kita bayarnya jadi lebih mahal. Jadi kalau di dunia AI sekarang ya, dunia LLM kayak gini sekarang, sebenarnya perhitungannya adalah rasionya. Uang yang kita keluarkan atau waktu yang kita keluarkan
dibanding untuk dapat hasil yang berhasil, untuk dapat output yang sesuai dengan keinginan kita. Karena bisa jadi dia makan token terlalu banyak, atau dia nggak cukup pintar sehingga kita harus ngulang-ngulangi terus, kita harus babysitting dia. Sehingga overall ini waktunya lebih panjang, atau biayanya jadi lebih besar, karena tokennya lebih banyak. Jadi pertimbangannya akhirnya bukan biaya token per million ya, kan hitungannya per 1 juta token itu bayar berapa dolar atau berapa sennya. Ini hitungannya nggak gitu juga. Lebih ke keberhasilan kitanya aja. Untuk sampai berhasil, sampai ke titik itu, kita butuh waktu berapa lama, kita butuh babysitting berapa banyak, terus kita butuh token berapa. Itu baru rasionya yang terkecil yang kita pilih.